Linux service atau layanan-layanan yang ada di Linux. Di pertemuan ini juga kita akan membahas tentang teorinya, mengenalkan beberapa service-service penting untuk komputer server kita di dunia production, dan terakhir kita akan mencoba praktikumnya. Baik. Untuk membuktikan server kita, seorang sistem administrator memberikan layanan-layanan yang ada. Dia juga termasuk menambah, mengkonfigurasi, menjaga, serta menghapus servis yang tidak digunakan lagi. Tujuannya agar sistem administrator memberikan pelayanan kepada pengguna, menerapkan konfigurasi yang baik. Konfigurasi yang baik juga nanti akan berpengaruh dengan keamanan. Baru memonitoring layanan-layanan yang ada, apakah ada kendala dalam pelayanannya, termasuk itu resource yang dia punya, dan menghapus layanan yang tidak digunakan lagi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di server komputer kita. Apa itu service? Service itu biasanya berjalan di belakang layar. Dia tidak nampak di tampilan depannya. Baru dia akan selalu menerima request dari pengguna yang dilayaninya. Dia akan menunggu terus-menerus dan mengirimkan respon dari permintaan yang dilakukan oleh pengguna. Servis bawaan dari Linux itu berjalan otomatis. Namun ada juga servis yang dijalankan oleh sistem administrator, itu servis-servis pihak ketiga. Dan di Linux servis itu dikenal juga dengan istilah daemon. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa karakteristiknya, yaitu Linux service itu tidak akan memiliki grafis user interface-nya. Baru dia akan berjalan secara background. Di Linux untuk berinteraksi dengan service, kita menggunakan tadi command line, dan utility yang kita gunakan atau perintah yang kita gunakan itu dia dari paket sistem D. Sistem D ini menggantikan dari sistem ini yang diadopsi dari Unix, dan semenjak tahun 2014 itu digunakan di turunan dari Red Hat. Sistem D juga mengelompokkan servis-servis menjadi unit-unit. Dan untuk perintah menggunakan berinteraksi dengan unit-unit yang ada, kita menggunakan perintah sistem CTL atau sistem control. Ada beberapa unit yang banyak digunakan di Linux itu seperti service, socket, dan path. Service itu contohnya itu seperti web server, FTP server, SSH server, mail server, dan lain-lain. Socket itu mewakili komunikasi antar proses-proses yang dipantau oleh sistem D. Dan path itu untuk aktivitas service dalam menggunakan direktori sebagai penyimpanan sementaranya. Biasanya contohnya itu seperti printer. Dia akan menyimpan sementara dulu di dalam komputer, biasanya itu di swap, baru dia akan meneruskan ke perangkat printernya. Contoh penggunaan sistem CTL adalah sistem CTL sendiri. Bila kita menggunakan perintah ini, dia akan menampilkan seluruh service yang ada di Linux-nya. Ini dia unit-unit yang ada di sistem CTL itu sendiri. Ada service, mount, swap, socket, target, device, auto mount, times, path, slice, dan scope. Itu dia unit-unit yang ada di Linux. Dan keterangan dari unit itu ada nama unit, nanti di kolomnya ada nama unit, load, active, sub, dan description. Untuk berinteraksi dengan menggunakan sistem CTL, ada beberapa opsi. Sistem CTL start itu untuk menjalankan unit. Enable itu kita akan memberikan agar si unit berjalan otomatis ketika sistem dihidupkan atau komputer kita dihidupkan. Stop untuk menghentikan unit, dan disable agar dia tidak dijalankan pada saat komputer hidup, dan restart untuk memulai ulang. Untuk melihat statusnya, ada opsi status
untuk melihat informasi lengkap dari unit. Baru ada is enable, apakah dia enable, baru is aktif, apakah sedang berjalan saat ini, baru is valid, apakah dia gagal saat dijalankan. Baik, sekarang kita akan mengenalkan beberapa service yang ada penting di Linux sendiri. Pertama itu ada network service yang kita sudah kerjakan, itu pertemuan yang lalu. Di Linux, untuk mengkonfigurasi atau menjalankan koneksi kita terhubung dengan komputer kita terhubung dengan komputer luar, kita itu menggunakan IP, perintah IP untuk memberikan konfigurasi sementara, dan network manager untuk memberikan konfigurasi jaringan yang permanen. File-file dari network manager sendiri seperti pertemuan yang lalu itu ada di etc scsconfig network script. Untuk nama filenya itu biasa diawali dengan if cfg. Baru kedua ada yang namanya NTP, Network Time Protocol Service. Fungsi dari service ini untuk mensinkronisasi waktu yang ada di server dengan yang ada di komputer server kita dengan di luar. Jadi ini hal yang penting bila kita memang menggunakan server kita untuk mengumpulkan data. Kesalahan dalam memasukkan data di field waktunya akan berpengaruh bahwa data itu tidak lagi bagus untuk digunakan. Biasanya port yang digunakan untuk NTP ini ada di port 123 dan 323. Dan penyedia server yang banyak yang ada digunakan di dunia itu ada di ntppool.org. Baru service berikutnya adalah SSH service, Secure Shell. Service ini digunakan untuk meremote komputer server kita dari luar. Jadi nanti kita akan mencoba bagaimana kita mengakses komputer kita itu dari komputer lain. Dan ini berjalan di port 22, defaultnya di port 22. Kalau kita menggunakan kliennya, biasanya itu di Linux ada namanya utility SSH. Kalau di Windows ada putih, ada Bitwise. Bitwise sudah pernah pakai ya. Baru kita bisa menggunakan juga dari PowerShell kalau kita sudah menggunakan Windows 10. Layanan berikut yang paling banyak digunakan adalah web server. Web server itu berjalan di port 80 untuk HTTP dan di port 443 untuk HTTPS. Biasanya ini merespon dalam format teks dibuat dalam bentuk HTML. Banyak web server yang ada di Linux, ada Apache, Nginx, penyebutannya itu Nginx, ada Light HTTPD, Lightspeed. Lightspeed ini berbayar walaupun ada open source-nya, dan ada lagi namanya Cherokee. Biasanya web server itu digabung dengan modul-modul tambahan, paling banyak itu PHP. Ada juga Python, ada juga Perl untuk CGI-nya. Dan dia berjalan di dua sisi, satu server dan satu klien. Kliennya itu biasanya menggunakan web browser, biasanya, tetapi bisa juga dia dalam bentuk RESTful, dia nggak harus menggunakan web browser. Baru satu, ada lagi yang namanya database server. Database server ini layanan yang menyediakan untuk mengelola data dengan model client server. Biasanya yang digunakan di sini itu MySQL. Dan ada juga yang namanya MariaDB. MariaDB ini sama dengan MySQL. Walaupun yang membuatnya orang yang sama, tapi diproduksi oleh founder yang berbeda. MySQL sekarang dimiliki oleh Oracle, sedangkan MariaDB masih tetap dimiliki yang punyanya. Dan paling banyak digunakan lagi itu ada PostgreSQL. Ada Oracle dan SQL Server punya Microsoft. Di percobaan kita nanti, kita akan menggunakan MariaDB server yang berjalan di port 3306, itu sama dengan MySQL server. Dan satu lagi layanan yang sering digunakan adalah untuk keamanan, namanya firewall atau dinding API.
Dan nanti kita akan menggunakan ini di pertemuan terakhir untuk keamanannya. Baik, sampai di sini teorinya. Kita akan coba praktikumnya langsung ya. Oke, silakan dibuka komputernya. Oke, praktikum ini kita akan banyak melakukan praktikum saat ini sampai kita akan mencoba server kita di tahap production. Jadi pertama kita akan memastikan komputer server kita itu terhubung dengan internet. Baru kedua, kita akan mensinkronkan tanggal dan waktu secara otomatis. Gunanya ini seperti ini. Kalau komputer kita baterai BIOS-nya habis, maka dia akan kembali ke default-nya tahun 1970. Ya kan? Pernah lihat seperti itu kan? Tetapi dengan NTP, dia akan mensinkron dengan servernya. Walaupun baterainya tidak berfungsi lagi, tapi tanggal di komputer kita tetap seperti tanggal saat ini. Kalau kalian menggunakan di Android-nya, kalau kalian kasih tanggal itu otomatis. Sama dia seperti itu. Oke? Baru kita akan meremote server kita dari komputer lain, dari Windows yang ada di sana, menggunakan SSH, nanti gunakan putih atau Bitwise. Baru kita akan menambahkan layanan web server yang sudah ada modul PHP-nya, serta kita mengkonfigurasi database server. Sekarang, untuk mendapatkan utility ini, nanti download dari oss.umbbasid ya. Ada di sana nanti. Sekarang kita masuk ke praktikumnya. Sekarang silakan login menggunakan pengguna root. Kita akan mengkonfigurasi network ulang seperti pertemuan yang lalu. Silakan diperiksa IP address-nya masing-masing ya. Dan IP address-nya dicatat. Selama nanti kita melakukan praktikum, kita membutuhkan IP address itu, jangan sampai lupa. Silakan dicatat IP address-nya. Dan jangan lupa nanti password-password yang akan kita bikin berikutnya. Baru periksa apakah komputernya itu terhubung dengan internet. Coba di ping ke 1111 atau langsung ping google.com. Kalau ping ke Google udah replay, Ctrl C untuk membatalkannya. Baik, sekarang kita akan konfigurasi waktu yang ada di komputer kita. Coba periksa komputer Anda, date, dengan perintah date. Harusnya jam saat ini 08.22. Ada yang tidak sama? Ada yang tidak sama dengan jam saat ini. Oke? Nah, di situ dia letaknya. Untuk dapat mensinkronisasi, kita install paket Chromie. Di sana kita menggunakan perintah DNF install minye Chromie. Udah yang berhasil menginstalnya? Apakah sedang berproses? Udah berapa persen? Yang error pastikan tadi apakah komputernya itu terhubung ke internet ya, Dek? Oke, kalau sudah siap menginstalnya, sekarang kita akan memulai menjalankan servis dari NTP-nya. Gunakan perintah sistem CTL start cronide. Baru enter. Selanjutnya kita akan memastikan supaya layanan NTP tadi dia berjalan otomatis ketika komputer kita dihidupkan dengan perintah sistem CTL enable cronide. Bila sudah dijalankan, silakan periksa lagi waktu di komputer server Anda dengan perintah date. Harusnya semua udah sama.
Gimana adik yang tidak sama tadi? Jam di sana udah jam berapa? 9. Sudah berhasil semua di NTP-nya? Berikutnya kita akan coba meremote komputer server kita dari komputer yang lain. Kita akan menggunakan layanan service dari SSH atau Secure Shell. Setelah komputer kita menginstal Linux, itu biasanya layanan service dari SSH itu langsung terinstall. Namun apakah dia sudah berjalan atau tidak, kita bisa memeriksanya dengan perintah netstart min2 pln. Kita akan melihat apakah port 22 sudah berjalan di komputer tersebut. Coba perhatikan output dari perintah tersebut. Di sana ada protokol TCP dan IP 0000 di port 22. Maksudnya IP 00 ini dia berjalan di semua device. Bila server kita itu memiliki beberapa device Ethernet, dia akan mendengarkan dari semua Ethernet tersebut atau dari semua IP yang ada di komputer, karena biasanya komputer server itu bisa memiliki beberapa IP, tidak hanya satu. Baru kita akan periksa apakah dia aktif dan apakah dia sudah di-enablekan. Bila komputer nanti kita restart, kita menggunakan perintah systemctl is active. SSH, nama unitnya untuk SSH itu SSHD, SSH Diamond. Harusnya perintah is aktif itu memberikan status aktif. Dan satu lagi, systemctl is enable SSHD untuk memastikan kalau dia berjalan otomatis ketika server kita reboot, hidupkan ulang. Hal ini harus kita pastikan bahwa dia is enable. Biasanya sistem administrator itu tidak pernah dihidupkan komputer servernya. Bisa mengakses servernya itu dari mana aja. Yang penting SSH-nya itu berjalan. Sekarang kita konfigurasi SSH-nya agar bisa diakses dari luar. Harusnya ini sudah bisa. Namun, karena komputer-komputer server klien banyak install ulang dan tidak memasukkan user yang kemarin kita gunakan, jadi kita menggunakan login itu menggunakan root. Tetapi kalau nanti di production, jangan pernah izinkan root itu login dari SSH. Kemarin kita ada menginstal Nano, gunakan aja Nano. Itu editor yang paling mudah digunakan. Arahkan keyboardnya itu ke bawah, panah bawah, dan lihat yang namanya permit root login, beri aja di belakangnya itu yes, izinkan. Jadi mengizinkan user root untuk login menggunakan SSH. Baik, sudah disimpan? Yuk. Menyimpannya, lihat perintah di bawah. Ctrl O untuk save, Ctrl X untuk keluar. Untuk menerapkan konfigurasi yang baru dibikin tadi, kita harus merestart unit service dari SSHD-nya. Kita menggunakan perintah systemctl restart SSHD. Baru kita periksa lagi apakah port 22 masih tetap berjalan terbuka untuk koneksi. Sekarang kita keluar dari komputer di VirtualBox-nya, tekan kontrol kanan. Klik 2 kali file putihnya ya, harusnya sama seperti punya saya. Untuk hostname or IP address-nya, kasih IP address dari server Linux. Semua dapat kan IP-nya kan? Portnya di port 22, baru klik open paling bawah. Untuk login S, kasih root, baru password root server Anda. Ada yang nggak berhasil? Aku, Pak. Siapa tadi? IP-nya 120, itu tadi masuk kan? Oke. 10, 50, 120. Mana putihnya? Ada salah kan? Coba putihnya lagi. Coba ngisi di hostname-nya tadi kan, Pak. 10, 50, 120. Oke, open. Accept. Oke.
Sekarang kita bekerjanya menggunakan putih ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menginstal web server. Pertama kita pastikan dulu port 80 sudah digunakan oleh servis yang lain. Coba gunakan lagi perintah netstart min2 pln. Itu apakah ada port 80? Di local address tidak ada port 80 kan? Kalau tidak ada berarti tidak ada yang menggunakan port itu, berarti kita belum memberikan layanan HTTPD. Untuk memberikan layanan HTTPD di sini kita menggunakan web server Apache. Untuk menginstal paketnya kita gunakan perintah dnf spasi install spasi minie spasi HTTPD. Baru enter. Kita akan memulai menjalankan HTTPD-nya dan mengenablekan supaya dia otomatis berjalan ketika komputer kita di restart. Kita gunakan perintah systemctl start HTTPD. Ini untuk menjalankannya. Baru systemctl enable HTTPD untuk mengaktifkannya agar dia otomatis berjalan ketika komputer kita dimulai. Sekarang kita periksa apakah layanan itu sudah berjalan atau tidak. Kita gunakan perintah lagi netstart min2 pln. Semua sama? Seperti SSH tadi, dia berjalan di port 22 dan sudah desain kalau kita periksa menggunakan netstart. Dan kita langsung bisa mengakses pakai putih ya. Di sini ada perbedaan. Walaupun dia sudah memberi state listen atau sudah mendengarkan permintaan dari luar di port 80, tapi ketika kita akses, silakan buka browsernya masing-masing, silakan buka untuk melihat hasilnya. Saya di sini 192.168.10.200. Kita tidak akan menemukan hasilnya. Ini karena firewall-nya menutup port 80. Untuk melihatnya perhatikan. Kita menggunakan firewall CMD min list min all. Kita akan lihat port-port berapa aja yang bisa diakses dari luar. Di konfigurasi firewall kita saat ini yang diizinkan itu hanya untuk service cockpit DHCP versi 6 dan untuk SSH. Pembelajaran kita saat ini kita belum masuk ke firewall. Jadi untuk service firewallnya kita stop dan nonaktifkan. Perintahnya systemctl stop firewall D. Dan selanjutnya disablekan firewall-nya. Kalau sudah dilakukan untuk menonaktifkan firewall dan menghentikan firewall, silakan diakses lagi dari browser apakah sudah berjalan atau tidak. Tampilan saya seperti ini walaupun nanti ada yang berbeda di situ ya. Apakah ada yang belum bisa? Ada tampilan yang beda? Sekarang kita coba menguji web server kita apakah bisa menjalankan file PHP. Tadi itu bawahnya itu HTML. Sekarang kita coba masuk ke putihnya tadi. Kita membuat file baru yang namanya index.php di folder var www.html index.php. Bagi yang udah masuk ke nanonya, ketikkan script di bawah ini ya, yang ada PHP-nya, hanya 2 baris saja. Kita akan ngetes apakah sudah bisa mengeksekusi PHP atau belum. Kalau sudah selesai diketik, simpan, baru coba akses lagi dari browser di komputer hostnya, di Windows-nya. Apa hasilnya? Oke, nggak bisa dieksekusi kan? Ini karena web servernya itu belum bisa mengeksekusi file PHP. Untuk dapat dieksekusi, kita menginstal paket yang namanya dnf install minie php. Ini untuk PHP umumnya dan PHP MySQL ND untuk PHP agar bisa terkoneksi ke database MySQL. dnf spasi install spasi minie php spasi php baru tanda kurang MySQL ND.
Oke, ada siap instalasi paketnya? Masih ada yang belum? Kalau sudah selesai diinstal, kita selanjutnya merestart servis HTTPD-nya agar bisa membaca modul PHP tadi. Gunakan perintah sistem CTL restart HTTPD. Kalau HTTPD-nya sudah restart, silakan diakses lagi ya, pakai browsernya dari Windows ya. Harusnya tampilannya seperti ini ya. Ya, sudah sama di sini semua tampilannya. Sekarang kita sudah memiliki web server di komputer kita yang sudah memiliki modul PHP. Sekarang kita akan lanjutkan untuk menginstal database-nya. Di sini database yang kita gunakan itu MariaDB. Untuk menginstal database MariaDB kita gunakan perintah dnf install -y MariaDB kurang server. MariaDB ini sama dengan MySQL ya. Bila sudah komplit, silahkan enable dan startkan MariaDB-nya. Kalau nomor 26 sudah selesai, lanjutkan ke nomor 27, mengaktifkan dan memulai unit MariaDB. Baru periksa kembali apakah port 3306 miliknya itu sudah memberikan koneksi dari luar pakai perintah restart. Oke. Dan mengujinya ketika MySQL enter. Nah, ini ikuti dulu. Udah sampai di sini? Udah enable? Ya, saya tunggu yang belum ya.